Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan sebuah aplikasi sederhana, aplikasi penjualan, yaitu aplikasi Point of Sale. Aplikasi ini saya buat menggunakan Microsoft Excel tahun 2019. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti video ini, saya sarankan Office-nya yang dipakai adalah Office tahun 2013 atau 2016. Tapi bagi Anda yang menggunakan Office 2007 atau 2010, saya harap Anda nanti tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti video ini ya. Karena memang file ini saya buat menggunakan Office 2019. Nah, di sini langsung saja akan saya demonstrasikan seperti apa sih aplikasi Point of Sale yang saya tampilkan sekarang. Jadi pertama di sini saya klik tombol Enable Content supaya dia bisa menjalankan makronya. Kita klik dulu enable kontennya, maka muncul form login ya. Jadi sistem ini sudah saya lengkapi dengan form login yang nanti untuk usernya bisa Anda tambahkan atau juga bisa dihapus dengan mudah. Nah, di sini sudah saya masukkan ada user yang saya buat, yaitu ada Erwin, Budi, Mary, dan Susan. Nah, di sini untuk user ini nanti ketika saya pilih Budi, maka otomatis ini juga jadi Budi. Nah, terus kita masukkan passwordnya misalnya. Oke, klik login. Nah, kalau sudah login berarti nanti saat tampilan seperti ini. Jadi form login sudah ditutup seperti itu. Nah, di sini saya informasikan terlebih dahulu bagian-bagian apa aja sih yang saya buat di sini gitu. Nah, yang pertama di sini ada dashboard, di mana dashboard ini berfungsi untuk mengetahui tentang perkembangan penjualan yang terjadi atau yang dilakukan di toko kita masing-masing. Yang pertama di sini ada grafik total penjualan dan profit. Jadi di sini ada dua warna ya, ada warna biru dan ada warna pink. Nah, di sini untuk warna biru itu adalah total penjualan, terus yang untuk warna pink ini adalah total profit. Nah, di mana di sini total penjualan dan total profit itu ditampilkan per bulan dari Januari sampai dengan Desember, dan di sini dia dikendalikan oleh combo box di sini. Jadi semua data yang di bagian sini ya sama ini tuh semuanya bersumber dari combo box ini. Jadi kalau saya ganti di tahun 2022, maka dia nggak ada karena memang belum masuk penjualannya. Nah, untuk yang 3 grafik ini dia adalah total keseluruhan dari semua penjualan tanpa melibatkan tahunnya seperti itu. Jadi dia total semua penjualan. Aduh, agak serak nih. Oke, saya kembalikan lagi tahun 2021, maka muncul seperti ini. Jadi di sini ada keterangan juga ya, yang warna biru ini adalah tadi total penjualan. Jadi selama tahun 2021 ini total penjualannya itu mencapai 40 juta sekian dan total profitnya 4 juta sekian. Loh, kenapa kok datanya seperti ini ya? Mungkin ada yang merasa aneh ya, karena saya membuatnya itu datanya itu nggak sesuai gitu memang. Jadi saya asal aja masukkan angka. Jadi ini memang bukan bukan data aslinya gitu ya. Baik, nah berikutnya di bagian bawah sini ya, ini adalah grafik jumlah barang yang terjual. Jadi ini adalah grafik jumlah barang yang terjual di tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini adalah nilai-nilai penjualannya seperti itu. Dengan total penjualannya adalah 136 barang yang sudah terjual. Di samping sini ada grafik yaitu nilai total sale dan purchase. Jadi aplikasi penjualan ini juga kita lengkapi nanti dengan fitur purchase juga. Jadi purchase itu bisa dibilang pembelian ya, pembelian yang dilakukan oleh toko yang tujuannya itu untuk menambah stok barang seperti itu biasanya ya. Atau misalnya untuk pembayaran apa gitu misalnya. Oke, nah bagi Anda mungkin ada yang merasa aneh ya dengan data yang di bagian sini ya. Kenapa kok di bagian sini datanya itu untuk sale-nya nggak sama dengan yang di bagian sini? Karena memang di sini untuk data transaksinya itu tidak saya buat secara teratur. Karena di sini saya membuatnya itu intinya itu dia bisa atau bisa kita gunakan untuk transaksi. Jadi memang ada beberapa data yang tidak tersimpan ketika proses pembuatan aplikasi ini. Tapi setelah ini jadi ya dia akan menyesuaikan dengan transaksi yang akan kita buat nanti gitu. Oke,
Jadi di sini keterangannya dia untuk forecast itu sudah mengeluarkan 4 juta sekian, terus untuk total sale dia sudah 30 juta sekian. Ya, memang nggak sama dengan yang di sini untuk total penjualan atau total salesnya ya, tapi karena memang data yang saya pakai itu tidak ini ya, tidak maksudnya itu nggak sesuai dengan yang saya masukkan gitu. Karena memang di sini hanya sebagai sampel saja. Oke, nah kita lanjut sekarang di bagian grafik di bagian bawah sini ya. Nah, ini di bagian grafik ini berfungsi untuk menunjukkan total penjualan ya. Jadi dia grafiknya itu sama seperti yang di atas ini ya, cuman dia berbentuk tampilannya seperti grafik atau tampilannya berupa grafik gitu. Kalau yang atas ini kan enggak, dia kan berupa tampilan seperti ini. Nah, ini dia perbandingannya seperti itu. Jadi berapa nilai profit, berapa nilai total harga seperti itu. Nah, ini sama ini. Kecuali yang ini ya, karena memang ini tadi saya bilang ini belum tersimpan waktu proses pembuatan seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada grafik lagi untuk melihat dari 4 juta sekian ya, dengan di sini itu nilai 4 juta sekian didapat dari 3 kali forecast seperti itu. Kalau yang di sini nilai 30 juta 30 juta 221 sekian ini itu didapat dari 16 kali sell. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya tadi di sini adalah grafik ya untuk menunjukkan tentang jumlah barang yang terjual tadi sudah ya. Nah, di sini akan langsung kita cek. Oh, satu lagi ya. Nah, di sini ada tombol nota ya, data nota. Jadi kalau saya klik, maka dia akan menuju ke sini gitu. Nah, inilah tadi yang saya bilang transaksi yang sudah saya buat sebelumnya itu tidak belum saya masukkan ke sini secara otomatis karena dalam proses pembuatannya ada yang belum masuk ke sini gitu. Tapi sekarang sudah masuk apabila nanti kita melakukan transaksi dari awal gitu. Nah, pertama di sini ini tempat untuk menampung data rekapitulasi dari penjualan ini ya, penjualan dan pembelian gitu. Di sini semua tercover gitu atau rekap. Kita kembali. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu tentang beberapa fitur yang lain. Yang pertama di sini ada supplier ya. Nah, ini supplier ini berfungsi untuk menambahkan data supplier yang nanti bisa kita pakai untuk pemesanan barang yang kita jual seperti itu. Jadi di sini ada tombol tambah, hapus, update, dan reset serta pencarian di sini. Misalnya saya ketik CV. Nah, maka muncul di sini ada CV yang akan bisa kita pilih sebagai supplier yang nanti kita beli barangnya. Nah, berikutnya di sini ada produk. Nah, produk ini adalah form yang kita pakai untuk memasukkan produk yang kita jual ya. Nah, sebagai contoh di sini saya masukkan produk yang lain. Oke, kita buat di sini kode barangnya kita ketik ya. BR-100 berapa? 16 misalnya. Nama barangnya misalnya di sini ada lampu LED ya. Lampu LED hias misalnya ya. Satuan misalnya kotak. Stok misalnya 15, harga beli misalnya 125.000. Oke, terus kita jual dengan harga 175.000. Maka di sini langsung masuk keuntungan atau profitnya 50.000. Kita klik tombol add. Oke, maka di sini dia sudah masuk di sini ya, lampu LED hias stoknya 15 dan ini hasil beli, harga beli dan harga jual dengan profit 50.000 gitu. Nah, di sini juga bisa untuk diedit ya, dihapus ya. Tinggal kita klik 2 kali bisa di sini. Misalnya stoknya kita ganti jadi 10. Nah, gitu. Kita klik update. Ya, maka di sini sudah jadi 10. Kita juga bisa mencari di bagian bawah sini ya dengan cara kita ketik misalnya L. Nah, gitu, lampu ya, seperti ini. Oke, berarti ini adalah form yang kita pakai untuk menginput data barang yang kita jual. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke bagian sale, kita masuk ke bagian forecast terlebih dahulu. Kita klik forecast, maka ini form yang kita pakai untuk melakukan pembelian atau pembayaran gitu. Nah, di sini kita buat transaksinya misalnya nomornya PC strip 14685. Tanggalnya misalnya tanggal 22 garis miring 10 garis miring 2021. Nah, ketika kita membuka form ini, maka otomatis di bagian nama username terisi Budi sesuai dengan yang
tadi login ya. Jadi nanti si Budi inilah yang akan tercatat di bagian nota ya, nota untuk purchase-nya. Nah, di sini kita menambahkan barang, misalnya tadi ada lampu hias ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita pesannya adalah 10 ya. Kita ambil suppliernya misalnya dari PT Siliwangi misalnya. Kita pesannya atau kita ambilnya 25 buah. Misalnya satuan kotak, harga satuan misalnya 125.000. Oke, seperti ini. Maka di sini total bayarnya adalah 3.125.000. Lalu kita klik tombol add. Ya, sudah masuk ya di sini, dan purchase juga nambah di sini. Nah, ini dia. Jadi ada pesan atau ada bayar sebesar atau sebanyak 25 buah dengan total bayarnya 3.125.000. Nah, ini juga kita bisa mencari ya, misalnya tadi lampu ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Oke, ini belum berfungsi, nanti bisa kita perbaiki ya. Nah, berikutnya di sini setelah kita menambahkan purchase tadi ya, atau apa namanya? Ini ya, penambahan barang, maka di sini kita cek di bagian produk. Maka di bagian produk sini dia akan nambah juga. Nah, ini dia jadi 35 stoknya ya. Oke, seperti itu. Jadi dia nambah jadi 35 stoknya. Karena tadi ada penambahan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian sell atau jual. Nah, kita klik di bagian jualnya. Nah, di sini ada form yang berfungsi untuk melakukan transaksi penjualan barang. Pertama, di sini kita klik tombol new di bagian bawah sini. Maka nomor transaksi akan terisi otomatis ya, SL sekian. Terus ini kita masukkan nomor atau ketik kode barangnya, misalnya BR strip 10016 tadi, enter, maka tadi muncul ya lampu LED hias. Terus klik tombol sell, maka masuk ke dalam transaksi atau tabel penjualan seperti itu dengan harga 175.000. Di sini KTY-nya atau jumlahnya 1, langsung otomatis, diskonnya 0 ya. Nah, kalau misalnya Anda mau menambahkan, tinggal Anda klik ya seperti ini, terus tambahkan di sini. Misalnya tambahkan jadi 5, klik update, maka langsung muncul otomatis di sini berubah dan harga juga berubah ya. Nah, tombol plus dan minus ini juga dipakai untuk melakukan update data di sini ya. Nah, dia bisa menambah atau mengurang gitu. Oke. Kalau mau kasih diskon juga bisa diklik ya, di sini kasih diskon misalnya 5. Nah, 5% ya. Klik tombol update, maka dia berkurang jadi 831.250 rupiah. Oke, misalnya kita beli yang lain lagi, misalnya klik tombol cari kalau mau cepat, tinggal cari di sini ya barangnya, misalnya pilih ini casing Oppo ini. Nah, kayak gitu, klik 2 kali. Oke, masuk sudah datanya ya. Nah, kalau sudah selesai belanja, tinggal kita lakukan pembayaran. Nah, di sini kalau misalnya ada pajak, masukkan ya. Misalnya pajaknya ya, misalnya ini ya, 2% misalnya. Terus di bagian bayar, karena total bayaran sekian, kita masukkan 10%. Nah, gitu. Nah, di sini bayarnya 985.000 ya. Nah, di sini kita masukkan angka 1 juta. Nah, maka di sini kembaliannya adalah kembali dalam 14.125. Jadi bisa Anda bulatkan misalnya 14.200. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita klik tombol bayar ya. Jadi sebelum cetak klik tombol bayar, maka di sini muncul metode pembayarannya pakai apa? Apakah dia cash, debit BCA, debit BNI atau debit Mandiri. Nanti bisa Anda tambahkan sendiri nanti pilihan pembayarannya. Contoh di sini dia cash bayarnya, terus klik OK ya, baru dia muncul tombol cetak. Kita klik tombol cetak. Nah, maka di sini langsung otomatis muncul ya transaksi akan dicetak, apakah Anda yakin? Klik yes. Oke, di sini muncul perintah untuk menyimpan transaksi, kita simpan misalnya cetak 1. Nah, kenapa dia kok menyimpan langsung otomatis jadi file PDF? Pertama, karena saya nggak punya printer ya. Jadi langsung dia otomatis mencetak dalam bentuk PDF. Bagi Anda yang nanti kok waktu mencetak itu pengen juga seperti ini, nggak usah di print ya, maka silakan Anda pastikan punya aplikasi printer PDF. Jadi diaktifkan printer PDF-nya seperti itu. Terus kita klik tombol save.
Oke ya, berarti di sini kita tutup, maka transaksi ini juga berubah. Ya, jadi 142 barang yang terjual. Nah, kita akan cek di tadi ya, hasil cetak tadi. Nah, ini dia, kita buka. Nah, maka ini hasilnya tadi ya. Jadi ini adalah hasil cetak dari data yang masuk ya. Nah, di sini dia subtotalnya dia berupa persen. Jadi nanti bisa kita perbaiki ya, kita akan ganti. Dia harusnya itu rupiah gitu, bukan persen ya. Tinggal kita ubah formatnya aja nanti. Oke. Nah, itu di bagian ini ya, di bagian sel tadi ya. Nah, oh ya saya lupa nih, di dalam sini ada tombol delete ya. Fungsi tombol delete itu untuk menghapus menghapus barang apabila nggak jadi dibeli ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya di sini ada tombol retur ya. Nah, retur ini adalah pengembalian barang apabila terjadi kerusakan dari barang tersebut sebelum digunakan. Nah, maka di sini kita tinggal klik di bagian returnya. Oke, nah berikutnya di sini kita tinggal isi nama transaksinya apa gitu, sesuai dengan kwitansinya mungkin ya. Kita ketik misalnya di sini ada SL-1000014 misalnya. Tanggalnya misalnya tanggal 22 bulan 10 2021. Nama customernya misalnya di sini yang beli kemarin adalah Bapak Yatno misalnya, seperti itu. Nomor telepon 0814 547 658. Oke, saya ngawur aja. Terus dia beli misalnya dia beli ini. Nah, misalnya beli kipas ya. Kipas angin nah gitu. Terus satuan yang dia beli buah ya, jumlah yang dia beli atau yang dikembalikan adalah 1 misalnya. Alasan retur misalnya barang rusak. Nah, gitu misalnya ya. Terus kita klik tombol add. Nah, maka di sini dia sudah tercatat ya barang yang di retur ya, atau barang yang sudah dikembalikan karena rusak gitu. Nah, jadi fungsi dari form retur ini hanya berfungsi untuk mencatat barang rusak saja ya, barang yang dikembalikan karena rusak gitu. Oke, di sini juga nanti kita bisa mencari nama customer atau nama barang ya. Kita coba cek dulu nama customernya. Oh ya, dia menggunakan nama customer seperti itu. Oke, dan berikutnya di sini ada tombol save seperti biasa sama exit. Exit itu dia kembali ke form login dan klik tombol exit ya. Nah, seperti ini. Oke, sebelum exit saya tunjukkan lagi tadi ya. Nah, tadi waktu kita melakukan sebuah transaksi, maka transaksinya itu akan disimpan data notanya ke dalam sheet yang berbeda. Di sini ada tombol lagi, yaitu tombol data nota ya. Kita klik. Nah, disinilah tempat data nota tadi disimpan ya. Nah, ini dia, sorry nih tadi nggak kecatat nih kayaknya nih. Ini si Budi tadi harusnya. Oke, sudah. Nanti kita cek lagi untuk codingnya. Nah, berikutnya di sini kita cek ya. Jadi tadi ada penjualan ya di bagian pertama purchase ya ini ya, atas nama Budi. Di bagian purchase-nya itu dia mengeluarkan uang sekian gitu maksudnya. Terus di bagian Budi juga penjualan, dia menjualnya sekian tadi. Jadi tercatat semua seperti itu. Nah, di sini totalnya ya, total sale dengan total purchase seperti itu. Oke, terus ini tombol kembali untuk ke menu utama. Nah, di sini adalah combo box yang kita pakai untuk melakukan pergantian data sesuai dengan tahunnya. Oke, nah bagaimana cara membuat sistem aplikasi penjualan atau point of sale sederhana seperti ini ya. Jangan lupa bagi yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang tidak suka cukup di dislike saja. Dan terima kasih atas partisipasi Anda untuk di channel ini. Ya, semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Oke, nah di sini kita akan simpan dulu ya. Nah, setelah Anda simpan atau setelah Anda nonton video ini, jangan lupa Anda nanti bisa cek di deskripsi video ini. Seperti biasa akan saya bagikan file template dan coding ya, yang bisa Anda download secara gratis ya. Nah, ini template yang nanti bisa Anda pakai serta codingnya. Jadi semua coding ada di sini. Nanti
coding akan saya perbaiki setiap kali nanti waktu kita praktekkan ada yang kurang ya. Jadi nanti akan kita perbaiki. Dan coding yang akan dapat nanti adalah coding yang sudah final. Tinggal Anda masukkan sesuai dengan nanti instruksinya gitu. Oke, nanti setelah mendownload file ini ya, pertama kali yang Anda buka adalah di bagian ini, di bagian file point of sale sheet yang template. Jadi ini dibuka pertama kali. Oke. Nah, nanti ketika dibuka pertama kali Anda akan menemukan sebuah sheet ya, sebuah file yang terdiri dari beberapa sheet. Nah, di sini file pertama adalah menu. Jadi menu ini berfungsi untuk menampilkan dashboard serta nanti menampilkan menu yang akan kita pakai sebagai navigasi atau memanggil form yang sudah kita buat nanti gitu. Nah, di samping sheet menu ada lagi sheet user. Nah, ini. Nah, sheet user ini adalah sheet yang kita pakai untuk menambahkan user ya dan menghapus user. Jadi untuk usernya itu cukup kita tambahkan di sini aja gitu. Tinggal di kasih nomor, terus ID-nya apa, namanya siapa, passwordnya apa. Jadi nanti otomatis langsung kebaca di form tadi gitu, di form loginnya. Berikutnya sheet supplier ini adalah sheet yang dipakai untuk menampilkan data supplier ya. Jadi tadi sudah kita tampilkan juga. Jadi sheet supplier adalah sheet yang dipakai untuk menampung data supplier yang dimasukkan. Nah, berikutnya ada sheet product. Nah, ini juga sama dengan tadi. Sheet product ini adalah sheet yang kita pakai untuk menampung data-data barang yang ini ya, yang kita jual gitu maksudnya. Terus di sini ya ada transaksi juga ya. Jadi ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung semua data transaksi yang terjadi gitu. Dan ini saya lupa nih tadi nggak menunjukkan gimana sih hasil kalau misalnya barangnya ini kita jual apakah terkurang atau tidak gitu. Oke, kita akan coba tes lagi ya di bagian purchase ini, di bagian sales ini. Nah, di sini kita tambahkan ya, kita akan cek dulu deh di bagian produk. Misalnya kita mau beli nah ini ya, tadi sebenarnya sudah sih ya, tadi sudah kita buat transaksi yaitu membeli lampu LED ini ya. Nah, ini kita tadi ada transaksi membeli lampu LED di bagian sini ya. Nah, ini tuh masih ada nih, kita di sini ya, kita beli 5. Yang tadi itu awalnya datanya adalah 35 tadi ya, awal 35, terus kita beli sekarang jadi 30 stoknya. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa mengurangi stok yang kita punya setiap kali ada transaksi penjualan. Nah, jadi dia sudah bisa mengurangi. Plus dia juga bisa menambah ketika terjadi pembelian barang. Jadi di bagian purchase ini gitu. Oke. Jadi ini fungsinya ya. Jadi produk fungsinya untuk menampung data produk, terus transaksi ini fungsinya untuk menampung data transaksi tadi semuanya ya, dari nomor sampai dengan di sini ada tanggal, bulan, dan tahun. Ada lagi sini transaksi sementara. Ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung data barang yang dibeli sementara. Jadi sebelum dicetak, sebelum dibayar, maka datanya akan ditampung di sini dulu gitu. Nah, ini disebut dengan transaksi sementara. Terus ada lagi di sini data nota. Nah, ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung atau menyimpan data rekapitulasi nota, entah itu dari purchase atau dari sale atau penjualan ya. Semua terrekap di sini ya, mulai dari nomor, usernya siapa, tanggalnya, nomor transaksinya, jenis transaksi, jenis bayar, dan totalnya berapa. Terus nota. Nah, ini nota ini berfungsi untuk cetak nota nanti ya. Nah, nota ini saya buat modelnya seperti ini. Jadi mungkin nanti Anda yang punya printer thermal tinggal Anda atur aja nota di sini ya, dikecilin atau di apa gitu nanti. Silakan ya, yang penting nanti bisa muat di printer thermal karena memang saya sendiri nggak punya printernya. Terus di bagian retur ya, ini adalah tempat untuk menampung data barang yang dikembalikan seperti itu. Ya. Nah, di sini ditampungnya gitu. Terus purchase ini adalah tempat yang dipakai untuk menampung data hasil dari pembayaran ya. Oke. Baik. Nah, setelah sheet di sini sudah saya jelaskan, kita kembali lagi ke bagian sheet menu. Nah, di dalam sheet menu ini ya, di dalam sheet menu ini
yang ini tadi ya. Nah, kita yang pakai ini. Nah, di dalam sheet menu ini ada bagian yang di sebelah paling kanan sini. Nah, ini adalah rekapitulasi nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung atau menampilkan grafik yang ada di sini. Nah, jadi di sini sudah saya atur ya. Jadi pertama di sini ada nama ya, nama user. Di sini namanya Erwin ya. Nah, nama user di sini nanti itu akan otomatis terisi ketika kita memilih user. Terus di sini ada lagi namanya tanggal ya. Di sini ada rumusnya today seperti itu. Jadi nama user ini akan dihubungkan dengan di bagian sini tadi menggunakan shapes gitu. Terus yang untuk tanggal ini dihubungkan di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, terus di sini ada tahun. Tahun ini nanti akan dihubungkan dengan ini ya. Nah, ini. Oke, itu gimana cara menghubungkan nanti akan kita bahas. Terus di sini ada lagi rekapitulasi dan sudah saya buatkan rumus ya ini. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, lalu ada total tahun ini, terus grand total. Jadi ini sudah ada rumusnya. Nah, ini ya. Tuh udah ada rumusnya, sudah saya buatkan. Jadi kalau misalnya Anda ingin melihat ya silakan diklik saja seperti ini. Nah, jadi selain di bagian atas, di bagian bawah juga ada ini ya. Rekapitulasi untuk penjualannya maksudnya ya. Oh ya, ini nggak usah ini. Gini nggak pakai ya. Ini kita menggunakan yang ini nanti. Nah, berikutnya di sini adalah total penjualan juga ya, yang akan kita gunakan untuk pembuatan grafik. Kalau misalnya nanti Anda perlu menampilkan grafik untuk berapa sel dari masing-masing usernya seperti itu. Cuma nanti ini nggak masuk ke sini ya. Anda bisa menggunakannya kalau misalnya mau ditampilkan, karena sudah saya kasih rumusnya juga ini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya setelah selesai di bagian penjelasan dari sheet yang saya buat, nah maka langkah berikutnya kita hubungkan dulu ya. Cara menghubungkannya di sini pertama kita akan ngisi di bagian username sini. Nah, jadi di sini saya klik, terus di sini kan dia ada linknya ya, ada rumusnya. Jadi kita ketik sama dengan begini, terus kita klik di bagian sel user ini, enter, maka otomatis nah di sini terisi ya. Jadi bisa Anda kasih warna bebas, warna putih misalnya, nah gitu, tebalin, terus digedein. Nah, seperti ini. Sama juga dengan di bagian sini tanggal ya. Jadi diklik di sini, diketik sama dengan, terus diklik di bagian sini ya, enter, maka dia sudah masuk. Terus tinggal Anda kasih warna putih, jadi biar jelas seperti itu. Nah, lanjut lagi di bagian combo box ini. Jadi combo box ini nanti itu isinya kan berupa tahun ini. Gimana caranya? Tinggal Anda masukkan combo boxnya ya. Jadi awalnya ini nggak ada ya, saya hapus ya. Jadi caranya klik developer, ya, insert, terus pilih combo box. Bagi Anda yang nggak ada tab developernya, klik tombol file, terus pilih option, lalu di sini klik di bagian customize ribbon, terus checklist di bagian developer sini. Nah, ini klik OK, maka muncul tab developer. Habis itu di sini masukkan ya combo box saya dengan cara klik insert, pilih combo box ini ya. Nah, ini terus buat di sini. Oke, nah seperti ini baru kita isi dengan tahun ini dengan cara klik kanan, pilih format control, terus di bagian input rank diklik blok tahunnya. Oke, nah tahunnya itu bisa Anda tambahkan ya, sampai dengan tahun berapapun bisa gitu. Terus di bagian sellingnya diklik, terus diklik di bagian sini. Nah, ini dia yang ada angka satunya, terus klik OK. Nah, maka di sini karena dia belum dipilih maka berubah sudah otomatis. Saya pilih tahun 2021, nah maka muncul sudah ya. Nah, di sini ada rumusnya juga ini. Tuh, ada rumusnya itu. Jadi, kenapa dia diarahkan di sini? Karena memang sel inilah yang nanti kita pakai untuk penghubung antara tahun dengan combo box-nya gitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah diatur di bagian combo box-nya sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke bagian formnya dulu ya. Nah, di sini silakan masuk ke Visual Basic-nya dengan cara klik developer, terus masuk ke Visual Basic. Nah, di sini Anda akan menemukan file ya, yang isinya itu seperti ini ya. Ini enggak ya, ini adalah contoh tadi gitu. Nah, jadi pertama di sini klik di bagian tombol plus ini. Nah, ini. Jadi ada banyak form yang saya buatkan di sini ya. Beruntung sekali ya. Jadi saya seperti biasa ya memberikan template ini gratis ya.
tidak dipungut biaya sama sekali. Silakan di-download, dipelajari dengan baik ya. Walaupun saya istilahnya itu banyak sekali melihat konten-konten saya itu sudah bertebaran, baik itu di channel YouTube yang lain ataupun di beberapa grup Facebook ya, tapi nggak masalah lah ya. Intinya kita sama-sama belajar ya, tidak ada halangan untuk kita bisa belajar dengan baik, asalkan kita tahu untuk bagaimana beretika untuk dunia maya, baik itu tentang sosial media ataupun memposting beberapa konten yang istilahnya itu hampir mirip, nggak apa-apa gitu ya. Ya intinya itu kita sama-sama berbagilah seperti itu. Oke, jadi ini form yang kita pakai untuk proses nanti pembuatan aplikasi kasirnya ya. Nah seperti ini banyak ya. Nah yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas adalah pertama kita hidupkan dulu ya. Hidupkan dulu di bagian form product ya. Nah ini. Jadi Anda klik 2 kali form product, nanti akan muncul seperti ini ya. Nggak kelihatan memang ini namanya ini ya, ini nggak kelihatan. Tapi kalau mau ditampilkan bisa aja. Kenapa kok ini warna putih ya kan? Karena nanti itu backgroundnya itu warnanya biru, jadi biar terlihat gitu. Tapi kalau misalnya Anda mau lihat warnanya atau mau lihat teksnya, ya tinggal di blok gini, terus di bagian for color bawah pilih warna hitam. Nah seperti ini. Nah muncul sudah ya. Nah cuma nanti kalau sudah kita kasih codingnya ya kita kasih lagi di sini warna putih gitu. Oke, ini saya biarkan aja warna putih ya, nanti biar Anda ganti sendiri bisa itu. Nah pertama di sini kita ganti objek-objek di sini ya. Jadi pertama di sini silakan diklik, silakan Anda ganti di sini menjadi txt kode namanya. Terus ini namanya adalah txt nama, yang ini adalah cmb satuan, terus ini adalah txt stok, terus ini adalah txt harga beli, terus yang ini adalah txt harga jual, lalu ini adalah txt profit, dan ini adalah tabel data. Nah tabel data ini di bagian kolom count-nya ubah jadi 8, kolom head-nya true, kolom bit-nya isi 30 yang pertama. Di bagian bawah ada tombol ya, kita kasih nama cmd add, terus cmd delete, terus cmd update, sama cmd reset. Terus di bagian bawah ada text box, kita kasih nama txt cari, di sini text box lagi kita kasih nama txt nomor. Nah, jadi form ini digunakan untuk menginput data produk. Nah, kalau sudah dikasih nama, maka langkah berikutnya adalah silakan dibuka di bagian form produk ini. Ya. Nah, kalau sudah dibuka, tinggal di copy nih codingnya. Dari option explicit, di copy sampai dengan habis ke bawah. Nah, jangan tanya ini codingnya gimana membuatnya ya. Jika saya membahas dengan coding-codingnya ini, sehari 2 hari nggak kelar ini videonya maksudnya gitu. Makanya di sini langsung saya bagikan codingnya biar Anda langsung bisa mempraktekkan dan tinggal copy paste. Oke, di sini tinggal kita klik kanan di bagian form product, terus pilih view code ya, terus dipaste langsung di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah tinggal dijalankan dengan cara kita klik tombol run ini, terus kita tes. Nah, ini yang tadi maksud saya ya. Jadi dia backgroundnya langsung otomatis berwarna biru karena sudah ada codingnya di situ. Oke, di sini tambahkan lagi. Kita akan cek mau atau enggak. Oke, kode barang di sini kita tambahkan misalnya kode barangnya BR10016. Nama barang misalnya ini kamera web. Nah, gitu aja. Satuan misalnya buah, stoknya misalnya 20, harga beli misalnya 140, kita jual dengan harga 175. Oke, berarti di sini profit 35.000. Klik tombol add. Oke, nah dia sudah masuk ya ini. Oke, seperti ini. Nah, tadi waktu kita mau masukkan harga di sini tuh masih bisa diklik ya. Nah, ini masih bisa diklik. Nah, jadi supaya aman nih kita matikan dengan cara Anda klik text box-nya sini di bagian enable ya ini ya. Ubah jadi false. Nah, jadi dia nanti kalau kita jalankan ini mati sudah. Jadi kalau kita ketik harga misalnya 125.000, nah dia udah nggak bisa diapa-apain nih. Ya. Nah, tadi dia supaya aman gitu, profitnya nggak diotak-atik gitu.
Oke, itu di bagian form produk sudah selesai. Nah, setelah di form produk sudah selesai, kita lanjut ke bagian form supplier. Nah, ini form supplier tadi ya. Jadi di sini kita sama kayak tadi ya. Kita ganti nama-nama di sini. Pertama di sini ada txt kode, terus ada lagi txt nama, terus ada lagi txt alamat, terus ada lagi txt telepon. Ini ada txt email, ini ada tabel data dengan ketentuannya sama kayak tadi. Kolom core-nya 8, kolom head-nya true, kolom width 30, bagian bawah ada cmd add, ada lagi cmd delete, ada lagi cmd update, ada lagi cmd reset. Di bawah sini juga sama kayak tadi ada txt cari dan txt nomor. Jadi Anda harus mengganti nama objek-objek di sini ini harus sama dengan apa yang saya contohkan atau apa yang saya sebutkan gitu. Karena memang di situ codingnya sesuai dengan yang saya sebutkan untuk nama-nama objeknya. Kalau misalnya ada membuat nama itu nggak sama dengan yang saya sebutkan, ya nanti codingnya nggak akan jalan gitu, karena nggak sama nama objeknya. Oke, nah kalau sudah di bagian form supplier ini, ya berarti Anda bisa buka di bagian coding supplier. Nah, ini kita tutup dulu nih. Coding supplier kita buka ya, form supplier. Nah ini, sama kayak tadi, di copy dari option explicit sampai habis ke bawah. Nah ini. Terus kita masuk lagi ke bagian form tadi ya, ini ya, form supplier, klik kanan, pilih view code, terus paste. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini form supplier itu sama dengan tadi ya, dengan tadi produk itu. Fungsinya untuk menampilkan atau menambah data supplier gitu. Kita coba tambahkan supplier yang baru misalnya. Di sini saya ketik kode suppliernya misalnya SP strip 100013. Nama suppliernya misalnya PT aja deh, PT Waribang. Nah gitu, alamat misalnya di Semarang, telepon 054, saya ngawur teleponnya, saya nggak tahu juga. Email misalnya waribang@gmail.com. Klik tombol add. Oke, sudah masuk ya ini ya. Nah ini Waribang nih. Mau diedit misalnya kedua kali ya. Di sini misalnya Waribang Jaya. Nah gitu. Klik update. Oke, nah udah berubah jadi Waribang Jaya. Klik reset. Nah maka dia kembali lagi untuk kondisi tombolnya seperti itu. Oke, itu tombol form di bagian supplier ya. Kita lanjut, produk sudah, supplier sudah. Berikutnya kita lanjut ke produk, supplier, berarti ke ini purchase dulu ya. Nah ini, oke, di bagian form purchase berarti diklik dua kali ya. Terus diklik di sini, kasih nama. Di sini ada txt nomor transaksi. Terus ini txt tanggal. Yang ini txt nama user. Yang ini cmb nama. Yang ini cmb supplier. Yang ini txt KTY. Yang ini cmb satuan. Terus yang ini adalah txt harga satuan. Terus yang ini adalah txt total harga. Yang ini txt bayar. Terus ini tabel data. Nah, ini dia kolom core-nya 11 ya, nih. Terus kolom head-nya jadikan true. Terus kolom width-nya dia 30. Terus di sini ada tombol add ya, kasih nama kayak tadi juga sama, cmd add, cmd delete, cmd update, dan cmd reset. Nah, terus di sini kita kasih nama lagi, ada txt cari sama ini txt nomor gitu. Nah, kalau sudah seperti biasa juga, kita tinggal buka codingnya sekarang yang di bagian form purchase ya. Klik dua kali form purchase, terus di copy dari option explicit sampai bawah. Nah, sampai end sub sini. Copy, baru kita buka file Excel yang tadi. Terus klik kanan form purchase, pilih view code, paste di sini. Nah, gitu. Oke, nah seperti ini hasilnya. Terus kita coba jalankan. Nah, oke.
Nah, tadi kita sudah memasukkan barang baru ya. Jadi kita akan coba tambahkan stoknya. Apakah dia stoknya nambah atau enggak. Oke, nah di sini waktu kita membuka form Purges otomatis di bagian nama user akan terisi ya dengan nama user yang masuk sekarang yaitu si Erwin gitu. Nah, ini kita tambahkan transaksinya PC. Ini kalau ada yang salah untuk alurnya saya mohon maaf ya. Karena memang di sini saya bukan asli orang toko gitu, bukan orang yang berkecimpung di dunia penjualan ya. Jadi saya berkecimpung di dunia pendidikan gitu. PC saya kasih kode di sini 204780. Tanggal purkesnya misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 22. Terus bulan 10 tahun 2021. Nah, barangnya di sini otomatis akan terdeteksi yang tadi ya. Nah, ini dia kamera web. Diklik ya, muncul. Terus kita pilih suppliernya tadi ya. Nah, ini yang muncul tadi yang baru PT Waribang. Terus kita jumlahnya ada tambah 25. Terus di sini satuannya misalnya kotak. Harga misalnya 125.000. Maka di sini pembayarannya 3 juta berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 3.125.000 ya. Klik tombol add ya. Kita cek, maka di sini ada kamera web dengan jumlah barangnya 25 ya, dengan total bayarnya 3.125.000. Terus nama usernya adalah Erwin. Nah, ini kita akan cek ya, kita cek di form produk tadi. Nah, ini kita jalankan. Oke, berapa sih kamera webnya? Nah, nambah nih ya, jadi 45. Yang tadinya 20 karena ada penambahan lagi jadi dia 45 seperti itu. Oke, itu di bagian form purchase ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi. Oh ya, form purchase tadi itu juga bisa dipakai untuk menghapus ya atau mengupdate juga bisa. Sama seperti yang di form-form yang lain gitu. Nah, berikutnya kita masuk sekarang ke bagian form ini form transaksi. Nah, ini form transaksi ini adalah form yang dipakai untuk memanggil data barang yang nanti akan dibeli ketika kita nggak hafal kodenya gitu. Jadi dia itu waktu kita buka form ini ya, terus kita klik tombol cari ini nanti, maka dia akan membuka form transaksi ini gitu. Oke, di sini form transaksi itu cuman sedikit ya isinya. Pertama di sini ada txt cari, terus di sini ada tabel data dengan keterangannya atau kolomnya itu ada 8. Terus di bagian kolom headnya ada true, lalu di bagian kolom bitnya ada 30 PT. Di bagian bawah sini ada keterangan ya. Di sini ada double klik untuk memilih barang seperti itu. Jadi nanti untuk pemilihan barangnya cukup ditekan 2 kali atau klik 2 kali. Di bagian sini ada text box, kasih nama txt nama barang seperti itu. Nah, untuk codingnya di sini untuk form transaksi kita buka yaitu form transaksi. Nah, ini. Jadi dia nggak banyak ya karena memang kecil saja, tapi dia vital ini karena dia memasukkan barang yang dibeli gitu. Oke, setelah diblok semua, diklik kanan copy. Nah, di sini kita masukkan ke dalam filenya sini ya. Nah, ini kita klik kanan terus pilih view code. Oke, langsung paste di sini. Nah, seperti itu. Oke, ini hasilnya kayak gini ya. Oke. Nah, ini untuk mencoba ya, untuk mencobanya di sini kita akan coba pertama di sini kita buka di bagian transaksi sementara ini. Nah, ini. Oke. Terus kita jalankan. Nah, kayak gini dia. Jadi kalau saya klik 2 kali begini. Nah, gini ya. Ini dia, kita cek lagi di bagian sheet transaksi ini sementara. Nah, maka muncul nih 2 barang saya klik tadi itu. Otomatis gitu karena memang dia fungsinya itu untuk memilih barang yang dibeli gitu. Oke, saya hapus lagi. Di bagian nota pun juga sama. Tuh, dia juga masuk otomatis seperti ini gitu. Karena dia akan dibeli barangnya. Oke, itu di bagian ini ya, di bagian form transaksi sudah kita masukkan perintahnya. Nah,
form transaksi ini dia hubungannya dengan form utama ya. Jadi di sini setelah transaksi kita masukkan coding untuk yang di bagian form utama. Oke, di bagian form utama sini kita kasih nama juga sama seperti tadi ya. Klik di sini kita kasih nama ada txt no transaksi. Terus yang ini ada txt scan ya, atau untuk kode barang gitu. Ini txt nama, ini cmd cell, ini cmd cari. Terus di bagian sini ada list box, kita kasih nama tabel data dengan kolom count-nya itu 9, kolom head-nya itu true. Terus di sini kolom width-nya itu kita atur, atau saya atur seperti ini ya, karena ini adalah lebar kolom yang harus diatur, dibedakan sesuai dengan panjang dari masing-masing data kolomnya gitu. Nah, nanti Anda mendapatkan sudah seperti ini nanti bentuknya. Jadi ini adalah untuk mengatur lebar kolom yang ada di sini. Di bawah sini ada txt no ya ini. Terus ada lagi ada txt id barang. Terus di sini ada lagi txt nama barang. Lalu ada txt qty. Terus ada txt harga sat atau harga satuan gitu saya singkat. Terus ada lagi txt diskon. Lalu ada lagi txt harga total. Di sini ada cmd item add ya. Terus ada lagi di sini ada cmd item del atau delete. Ini cmd update ya. Terus ini adalah cmd cancel. Di bagian bawah, nah yang ini ya, ini adalah tempat untuk nanti mengupdate pembelian barangnya, mau itu menambahkan, mengurang, atau menghapus ya. Di bagian bawah sini adalah text box yang kita pakai untuk mengetahui total harga dan pembayaran. Jadi di sini namanya adalah txt total harga, ini adalah txt total bayar, yang ini adalah txt pajak, yang ini adalah txt kembalian, terus yang ini adalah txt bayar. Di bagian samping sini ada txt total diskon. Oke, terus di bagian sini ada tombol ya, ada cmd new, ada lagi di sini cmd delete, ada lagi di sini cmd bayar, terus ada lagi di sini cmd cetak. Nah, di sini ada lagi txt update stock. Nah, seperti itu. Jangan lupa di paling atas itu ada label tersembunyi ya, namanya adalah lb total. Jadi nanti itu jika Anda melihat form ini ya, jangan lupa mengklik area sini karena ada label tersembunyi yaitu lb total yang berfungsi untuk menampilkan total pembayaran atau total bayarnya. Nah, di sini dikasih nama dengan lb total. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah dikasih nama sama dengan yang tadi ya, maka di sini kita tinggal kopikan codingnya dengan cara dibuka di bagian form utama ini. Nah, ini codingnya lumayan banyak, tinggal kita kopas saja, tarik sampai ke bawah terus ya. Oke, copy, terus masukkan ke sini ya. Nah, ini klik kanan form utama, pilih view code, terus di paste. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi maka kalau saya jalankan begini ya, terus kita klik tombol cari, maka dia nggak mau. Kenapa? Karena dia harus minta tekan tombol new dulu. Nah, supaya terisi ini. Klik tombol new, nah baru dia terisi dan kita bisa mengklik di bagian tombol cari. Nah, tinggal kita klik 2 kali mana yang mau dibeli. Nah, dia masuk langsung otomatis ke sini gitu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini tadi. Oke. Kita coba lagi misalnya. Jadi di sini sudah ada mouse dan sound ya. Kita coba tambahkan. Nah, ini ya, mouse dan sound. Kita coba tambahkan lagi misalnya. Nah, udah nambah lagi ini ya. Oke, seperti itu hasilnya teman-teman. Nah, ini kita hapus, di bagian transaksi juga kita hapus supaya dia bersih dulu karena belum belum kita masukkan gitu. Oke, ini di bagian form utama sudah selesai. Berikutnya kita lanjut di bagian form return. Nah, ini kita klik 2 kali ya, datanya seperti ini. Nah, sama kayak tadi juga kita hubungkan atau kita buat namanya di sana. Klik di sini ya. Kita kasih nama txt nomor transaksi. Terus ini kita kasih nama txt tanggal.
Terus yang ini kita kasih nama txt nama, yang ini adalah txt telepon, yang ini txt barang, terus ini cmb satuan, terus ini txt kty, terus ini txt alasan, seperti itu. Terus di bagian bawah sini ada list box, kita kasih nama tabel data dengan pengaturan kolom count-nya ada 9, kolom head-nya true, dan kolom width-nya 30. Lalu di bagian bawah ada tombol ya. Di sini ada cmd add, lalu ada cmd delete, ada lagi cmd update, dan ada lagi cmd reset, seperti itu. Oke, nah berikutnya di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini ada text box. Ada text box yang berfungsi untuk mencari nanti ya. Jadi di sini ada txt cari sama txt nomor ya. Oke, nah jadi fungsi atau nama-nama objek yang kita buat itu sudah kita ganti namanya ya. Nah, kalau sudah kita ganti namanya, maka langkah berikutnya adalah tinggal kita masukkan codingnya seperti itu. Nah, di sini codingnya itu tinggal kita buka di bagian sini ya. Terus kita cari coding untuk yang form form return ya. Oke, ini form returnya dibuka, terus di sini kita copy dari option explicit sampai ke bawah ya, sampai habis seperti ini. Lalu kita copy codingnya, terus masuk ke file Excel-nya lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buka di bagian form return, klik kanan form return-nya, pilih view code, terus di sini langsung kita paste. Nah, seperti ini. Itu coding tadi di bagian form return ya. Nah, ini ya. Kita tutup dulu ini yang lain biar nggak mengganggu. Nah, jika sudah dimasukkan ya, kita akan coba kita jalankan seperti ini. Terus kita masukkan di sini total transaksinya ya. Nomornya misalnya SL strip 34750, tanggal returnnya misalnya tanggal 15/10/2021, nama customernya misalnya Sumarni gitu, nomor telepon 0812 654 987, nama barangnya misalnya monitor LG ya misalnya ya. Terus satuannya misalnya buah, terus KTY-nya misalnya ada 2 yang dikembalikan gitu, alasan returnnya misalnya tidak bisa menyala, nah gitu misalnya. Klik tombol add. Oke, nah maka di sini sudah bisa masuk ya. Kalau Anda mau edit, tinggal klik 2 kali ya. Klik 2 kali, terus di sini tinggal dikasih ya. Kasih ini apa namanya itu, keterangannya apa gitu, atau apa yang diubah gitu maksudnya. Misalnya tidak bisa menyala lama, nah gitu. Klik tombol update. Nah, di sini bisa untuk memasukkan atau sudah berubah ini alasan returnnya, tidak bisa menyala lama seperti itu. Oke, nah berikutnya setelah di bagian form return sudah ya, tadi form nah ini form mode bayar belum ya. Nah ini form mode bayar itu adalah form yang kita pakai untuk menentukan pembayarannya. Nah, jadi dia bisa cash atau mau cash atau transfer atau apa gitu. Jadi di sini tinggal kita klik, kita ganti namanya ya. Nih form mode bayar nih. Klik 2 kali, di sini kita kasih nama yaitu CMB bayar. Terus ini kita kasih nama CMD oke ya. Nah, ini kita klik kanan, pilih view code. Nih, di sini kita cari juga form bayarnya atau form mode bayar. Nah, ini dia. Oke, ini sedikit aja codingnya, tinggal copy begini. Terus masuk lagi ke sini. Langsung tadi sudah klik kanan, pilih view code, paste di sini. Nah, jadi ini formnya hanya digunakan untuk memilih mode pembayarannya aja gitu. Kalau misalnya Anda ingin menambahkan mode pembayaran, tinggal tambahkan di sini gitu. Nah, jadi di sini nih di bagian
CMB bayar ini diklik sini ya, tekan enter, terus ketik aja dot add item, petik 2 apa gitu misalnya, misalnya transfer, nah gitu misalnya ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita jalankan maka dia kayak gini. Nah ini tinggal dipilih, klik OK gitu. Oke, jadi di sini form bayar sudah, form produk sudah, purchase sudah, retur sudah, supplier sudah, form transaksi juga sudah tadi ya, form utama juga sudah gitu. Nah berikutnya kita masuk ke bagian form login. Nah ini di bagian form login ini kita kasih nama juga ya. Nah di sini yang kasih nama itu di area sini ya ini. Jadi di sini Anda ganti dengan nama CMB user. Terus di sini ada text box ya, ini tersembunyi karena memang saya desain seperti itu. Anda kasih nama nanti txt password. Jadi nanti kalau diklik pasti ada itu. Terus yang ini adalah tombol yaitu nama CMD login ya nih. Yang ini adalah CMD keluar. Terus ini ada label ya, kasih nama LB password seperti itu. Nah untuk codingnya, untuk login ini tinggal kita klik kanan, pilih view code. Di sini Anda buka lagi, klik 2 kali form login. Nah ini tinggal di copy, blok semua, copy, terus paste di sini. Nah seperti itu. Oke, nah kalau sudah tinggal kita jalankan nih, jalankan ya, maka ini nggak jadi klik sudah. Nah dia bisa kita klik begini, muncul nama user yang tadi kita jalankan atau kita masukkan. Klik user yang mau dimasukkan, misalnya ini tadi ya, Budi tadi ya. Nah ini otomatis dia akan berubah di sini sesuai dengan yang kita pilih. Masukkan passwordnya. Oke, klik login. Nah jadi passwordnya itu ada di sini, yang tadi ini ya. Nah ini passwordnya tadi. Oke, kalau misalnya Anda mau menambahkan, tinggal ditambahkan sini ya. Tinggal tambahkan di sini, kita ketik 5 misalnya. Terus ini saya copy aja langsung ke bawah. Nama misalnya Susanto misalnya. Passwordnya misalnya 654123. Nah gitu. Kita coba tes lagi. Jalankan. Ada nggak Susanto itu? Nah ada ini ya, Susanto. Passwordnya 654123. Oke, nah mau seperti itu. Oke, jadi itu sudah ya di bagian form login ya. Nah ini login sudah, bayar sudah, sampai dengan pemungutan juga sudah. Nah berikutnya kita masuk ke bagian dashboardnya sini ya. Jadi kita bikin grafik sekarang. Nah pertama kita bikin grafik untuk yang ini ya. Jadi ada grafik untuk perbandingan antara penjualan dan profit. Langkahnya di sini, yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya buatkan rumusnya ya. Nanti tinggal Anda cek nanti sendiri masing-masing seperti apa rumusnya kalau mau belajar. Ini di blok aja ya. Caranya dari sini kita blok. Nah kayak gini, atau dari sini juga bisa. Ya, dari Januari sampai dengan Desember, terus tekan kontrol, tahan, terus blok 2 sini. Nah, seperti itu. Ini kelebihan ya. Ulangi lagi. Ini juga di blok sampai dengan Desember juga. Nah, kayak gitu. Oke ya. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita insert, pilih grafiknya yang mana, itu yang ini ya saya pakai tadi. Oke, udah masuk ya. Tinggal kita seret ke sini. Diatur seperti ini ya. Oke, ini kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Enggak dihapus ya. Ya, bisa aja deh dihapus. Karena sudah ada ini nih. Nah, sekarang kita ganti warnanya, sesuaikan dengan ini. Yang penjualan tuh yang gede ini. Diklik ya, klik format. Pilih warnanya biru. Tadi salah warna ya. Nah ini, yang ini harusnya. Oh sebentar, ini nggak kedetek warnanya apa nih kodenya ini. Ini kode warnanya adalah 0153255. Oke, biar sama maksudnya ya. Di sini kita kasih kode warnanya adalah
0 153 255. Oke, klik OK. Nah udah. Terus yang ini tinggal diklik lagi, kasih warna yang ini berarti. Nah udah sama itu. Nah jika sudah, tinggal kita kasih model hurufnya ya, Roboto Condense kalau punya saya ya. Nah ini tinggal kita klik, terus kita buang backgroundnya, pilih Shape Fill, pilih yang No Fill. Nah warna hurufnya kita kasih warna putih seperti itu. Terus ini kita per gelap ya, jadi biar nggak mencolok gitu, kita kasih warnanya yang agak gelap gitu. Nah ini sama, kita kasih desainnya dia terpotong-potong gini. Nah gitu. Oke, nah di bagian bordernya kita buang juga ya, biar nggak ada bordernya. Nah oke, sudah selesai di bagian sini ya. Terus di atas ini kita kasih data ya, ini diklik, ketik di bagian formula bar, ketik sama dengan, jadi itu adalah total penjualan, berarti yang ini ya, ini total tahun ini. Nah ini diklik, oke, total penjualan, enter, terus kita kasih warna putih dan ditebalin. Nah seperti itu. Ini juga sama, kita klik di sini, ketik sama dengan, klik yang ini berarti total profitnya. Oke, nah ini tinggal kita klik, terus kita masuk home, aplikasikan atau copy formatnya, pilih format painter, klik yang di sini. Nah gitu, wes warnanya berubah. Berarti kita pakai yang sendiri aja. Oke, sudah. Nah ini sudah selesai. Sekarang yang di bagian bawah sini ya, yaitu grafik penjualan barang. Nah grafik penjualan barang ini dia menggunakan dua grafik ya, yaitu pertama KTY sama Shape KTY nya gitu. Nah kita buatnya seperti ini, jadi kita blok dulu pertama kayak gini ya. Nah gini, terus ini tekan Ctrl lagi, blok yang ini juga. Oke, terus kita klik insert, pilih grafik ya yang lain ini. Nah ini oke, kalau sudah kita tarik ke sini, atur besarnya ya. Nah kayak gini, kita hapus dulu, kita atur dulu. Nah kalau sudah, ini kita hapus juga. Lalu kita klik kanan, pilih change chart type, pilih yang combo. Nah ini, jadi pertama bagian seri 1 ini kita ganti jadi area. Terus yang series 2 nggak usah diganti, tetap biarkan dia line ya. Terus klik OK dulu. Nah makasih seperti ini. Nah kalau sudah diatur ya panjangnya kayak gini. Ini kita hapus. Nah kita atur di sini hurufnya dulu ya. Hurufnya Roboto tadi. Oke, sudah masuk ya. Hurufnya sudah nggak miring lagi. Lalu di sini kita ubah formatnya, kita kecilin dulu. Nah, kayak gini dia. Kita buang di sini formatnya no fill. Terus warna hurufnya warna putih Roboto tadi ya. Terus di sini kita buang untuk axisnya. Terus di bagian shape-nya sini kita klik kanan, pilih format data series, pilih warna ini ya, pilih fill, pilih gradient, kita akan kasih efek warna. Ini kita buang. Nah di sini yang pertama di bagian ujung kita kasih warna ungu ini ya. Nah ini. Terus di bagian sini kita kasih warna ungu juga. Nah gitu. Sebentar. Nah ini aja deh. Nah ini kita atur transparansinya, kita buang. Nah seperti ini hasilnya ya. Lalu kita buang juga di bagian shape outline-nya atau garisnya.
Terus untuk garis ini ya, yang di bagian lainnya ini Anda klik, terus pilih format. Di sini kasih warnanya apa gitu. Misalnya warna putih boleh, atau warna ini juga boleh. Nah, itu biar menyatu gitu ya. Atau kita kasih warna yang berbeda gitu. Oke, warna putih misalnya. Ini tadi kurang transparansinya ini. Kita buang. Jadi diatur-atur aja kayak gini ya. Disesuaikan saja. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi data label dengan cara kita klik tombol plus di sini, pilih data label. Nah, ini data labelnya. Terus kita atur data labelnya ya. Kita atur data labelnya supaya dia di atas dengan cara kayak tadi ya. Jadi kita klik data labelnya sini, klik grafiknya, terus pilih tombol plus di bagian data label, pilih yang more option, atau kalau sudah muncul kayak gini pilih above. Nah, kayak gitu. Ini kita hapus yang tengah ini bukan. Nah, ini. Jadi yang kita klik tadi adalah yang di bagian lainnya sini. Terus klik di sini ya. Terus pilih data label, pilih yang above. Nah, kayak gitu. Nah, maka muncul di sini adalah jumlah penjualan atau jumlah barang yang terjual sesuai dengan bulannya. Terus di sini kita klik, Anda kasih sama dengan di formula bar, terus masukkan di sini grand total. Nah, ini dia. Enter. Tahun ini maksudnya ya. Salah, sorry. Berarti yang ini. Oke. Terus kita kasih huruf, warnanya warna putih tebal. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Berikutnya di bagian sini ya, grafik total sales and purchase itu. Jadi di sini ada apa namanya? Sales and purchase. Nah, ini. Jadi kita tinggal kita klik ya di sini. Tinggal blok di sini. Terus di blok lagi di sini. Ya, tekan kontrol ya. Ini di blok dulu, tekan kontrol, tahan, terus blok lagi yang ini. Pilih insert. Terus kita masukkan grafik yang ini, pilih yang ini. Yang lingkaran itu. Tinggal diatur aja seperti ini. Ini dihapus. Oke. Terus ini kita ganti warnanya. Tadi warnanya bukan ini ya, itu yang ini. Yang ini ya. Iya nggak sih? Kita cek dulu. Oh ya, ini warnanya ini ya. Ini sudah, sekarang ini warnanya dia ungu, itu yang ini. Nah, ini. Terus kita perbesar ya ukuran size hole-nya itu tadi. Jadi caranya klik kanan, pilih format data series. Nah, ini diperbesar. Oke. Terus kita ubah formatnya di bagian save fill, pilih yang no fill. Terus di sini diklik juga di bagian seriesnya, pilih save outline, pilih no outline. Oke, kalau sudah di sini tinggal diklik lagi, pilih yang save outline-nya no outline. Terus di bagian home kasih warna putih untuk hurufnya, terus jenis huruf diganti juga. Oke, sudah. Nah, berikutnya tinggal kita kasih nilainya dengan cara diklik, klik add ya. Pilih yang data label, checklist. Nah, kayak gini. Terus bisa Anda tarik keluar. Ini juga tarik keluar. Nah, kayak gini. Jadi sudah ada nilainya. Oke, seperti itu ya. Ini di bagian total nilai sales dan sale dan purchase. Terus masuk ke bagian grafik sale dan purchase ya. Ini maksudnya jumlah
ininya, jumlah berapa kalinya gitu ya. Tinggal blok ini ya. Nah, itu. Insert. Ini lagi. Sama. Ini dihapus juga. Ini juga sama ya, warnanya sama tadi ya. Nah, ini sama. Terus ini pun juga diganti warna yang sama, nah seperti itu. Terus background juga kita buang, pilih yang no fill sama no outline. Oke, terus tarik ke sini. Ini juga diklik, pilih yang no outline. Nah, hasilnya gini, terus kita ubah hurufnya jadi Roboto. Atau kalau mau nggak Roboto ya nggak apa-apa ya. Mau huruf yang lain juga boleh gitu. Kasih warna putih, ukuran 10. Nah, ya, nah ini juga kita tambahkan ini ya, tambahkan nilainya ya. Data label, nah ini. Sudah, tinggal kita geser ya. Kita kasih warna putih dulu biar jelas. Roboto juga. Kita geser ke sini. Ini ke sini. Nah, gitu. Nggak mau hilang ini. Oke, nggak apa-apa. Simpan dulu ya. Kita close dulu biar hilang dulu ini ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya di sini grafik yang terakhir ya. Grafik terakhir yaitu grafik total penjualan dan profit, yaitu yang ini nih. Nah, ini ya. Grafik penjualan dan profit. Berarti dia adalah yang ini. Nah, ini grafik penjualan dan profit. Ini tinggal di klik ini ya. Blok begini. Terus ini juga di blok. Pilih insert. Terus ini pilih yang ini. Nah, ini profit total harga. Kita tarik aja di sini, dihapus dulu nih. Ini juga dihapus. Kita perkecil. Ya, kita taruh di sini ya. Oke. Terus ini diganti jadi no fill, terus shape outline-nya juga dibuang. Ini juga dibuang. Oke. Terus hurufnya kita atur jadi Roboto. Warna putih. Oke, terus warnanya ini warna kayak tadi ya. Ini ya, warna ungu tadi ya. Ini warna biru gitu maksudnya. Nah, warnanya yang ini. Terus ini warnanya oke, gini aja. Terus jangan lupa dikasih ini ya, apa dikasih nggak mau hilang. Dikasih data label ya, data label. Oke, sudah muncul data labelnya. Tinggal diatur aja nih posisinya. Oke. Ya, nah selesai sudah.
Baik, nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan sekarang yang coding untuk menghidupkan tombol ini, ya, sama menghidupkan tombol ini juga ini. Oke, jadi di sini kita akan buat codingnya ya. Jadi pertama masuk developer, Visual Basic, Anda buka di bagian modul sini ya. Di sini klik dua kali di bagian modul menu. Nah, di sini kita akan membuat beberapa coding untuk membuka formnya. Pertama, ketik sub buka supplier. Nah, seperti itu. Enter, terus masukkan nama form suppliernya ini ya. Nih, form supplier. Form supplier dot show. Oke. Tinggal kita copy. Jadi ini coding berfungsi untuk membuka form supplier nanti. Copy, taruh di bawah sini. Kita kasih nama jadi buka produk. Yang ini jadi form produk ya, form produk. Nah gitu. Oke, paste lagi jadi buka apa namanya, habis supplier produk apalagi itu, retur ya, form retur. Di sini kita ketik form retur. Oke, paste lagi, buka purchase. Di sini kita ganti jadi form purchase. Oke, buat lagi form buka utama. Kita ganti jadi form utama. Oke, terus supplier sudah, produk, retur, purchase. Form bayar nggak di sini maksudnya ya. Transaksi supplier sudah. Oke, berikutnya di sini kita buat lagi. Ini simpan. Di sini kita buat perintahnya this. Kita ketik this workbook dot save. Terus kita buat terakhir di situ ada sub keluar, berarti di sini kita ketik form login dot show. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai tinggal kita hubungkan ya. Di sini tinggal kita klik kanan, pilih assign makro. Terus di sini kita ganti jadi yang this workbook. Supplier itu kita cari yang buka supplier. Nah, ini. Klik OK. Terus diklik, maka muncul form supplier. Terus produk juga sama, kita klik kanan, pilih assign makro. Berarti buka produk. Kita coba terbuka produknya. Terus yang sell berarti assign makro, pilih yang form utama ya. Buka utama. Oke, nah terbuka. Ini waktu kita klik cari, nggak mau. Klik tombol new, baru dia mau terbuka. Oke, seperti itu kayak tadi. Terus purchase, klik kanan, pilih assign makro. Di sini pilih yang buka purchase. Klik, nah dia udah muncul ya. Oke. Nah, seperti itu. Terus retur, ini klik kanan assign makro, pilih yang buka retur. Nah, diklik udah masuk ya form retur. Oke. Terus save, klik kanan, pilih assign makro, pilih simpan. Klik tombol save, berarti sudah masuk ya. Terus exit, assign makro, pilih yang keluar. Exit ya. Nah, maka muncul form ini itu. Masukkan lagi misalnya Erwin, passwordnya. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita atur yang ini. Jadi ini kita menggunakan hyperlink saja, nggak usah yang ribet-ribet ya. Tinggal diklik ya, tombolnya, pilih insert. Terus pilih ada link. Di sini pilih yang di bagian place in this document, lalu Anda cari di sini sheet nota atau data nota. Berarti kita klik yang di bagian data nota sini, diklik ya, yang di bagian reference cell-nya tetap biarkan A1 aja. Terus klik OK. Terus kita klik di sini. Nah, maka dia menuju ke form data nota.
Yang di sini kembalikan juga dengan cara klik kanan, pilih link bisa, place in this document, terus pilih yang sheet menu. Oke, jadi setelah diklik kembali ke sini. Oke, kita kembali ke sini dulu ya. Ini ada rumusnya, jadi kita buat sama dengan ya. Ini adalah menghitung total untuk selnya. Jadi kita ketik sama dengan rumusnya, kita menggunakan sum if buka kurung. Nah, ini ranknya adalah kita pilih yang ini. Blok semua dikunci ya pakai F4. Kalau misalnya Anda pakai laptop berarti ada kombinasinya. Tambahkan 0 di situ. Tuh 2 3 4 berarti 250.000 supaya nanti datanya banyak gitu yang ditampung. Titik koma, kriterianya adalah karena dia sel, kita petik 2 sel, petik 2 titik koma. Ini di blok juga. Kunci ya F4, kasih 0 lagi tuh 2 3 4. Nah, gitu. Tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Ini juga sama yang purges, sama dengan sum if buka kurung. Ini kita blok, ini kita blok. F4 kunci, kasih 0 lagi, tuh 2 3 4. Titik koma. Dia kriterianya adalah purges. Petik 2 titik koma, ini di blok juga. Terus di F4 kasih 0 lagi. Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Simpan. Klik home, udah kembali ya. Nah, sekarang kita buat coding di bagian this workbooknya. Jadi ini berfungsi untuk membuka form login otomatis ketika file pertama kali dijalankan. Tinggal Anda klik kanan this workbook, pilih view code. Terus sini kita ganti ya menjadi workbook. Lalu di sini Anda ketik nama formnya apa, yaitu form login.show. Oke. Simpan. Tutup. Selesai. Nah, setelah itu kita kasih password ya, atau kita kunci sheet ini biar nggak acak-acakan gitu, tergeser gitu. Nah, sebelum kita kasih kunci, maka di sini kita atur dulu untuk format selnya ya, supaya dia nggak keblok waktu kita menggunakan ini tadi. Nah, pertama tadi di sini ya, yang nggak boleh kita kunci di bagian sini sama sini. Caranya kita klik kanan ini username-nya, pilih format cell, terus di bagian protection sini diklik, dibuang di bagian checklistnya lognya sini. Ini juga sama ya, klik kanan, pilih format cell, terus dibuang di bagian lognya. Nah, kalau sudah baru boleh kita kunci dengan cara klik di bagian review, pilih protect sheet, terus dicek ke bagian bawah ya, ini dibuang. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa menggeser objek ini lagi gitu. Terus klik OK, nggak usah pakai password ya. Nah, seperti ini hasilnya sudah. Jadi nggak bisa digeser gitu. Tapi diklik masih bisa gitu. Ini juga sama, diganti masih bisa. Oke, ya. Nah, ini juga bisa digunakan. Nah, kita simpan dulu, terus kita klik exit, Oke. Nah, sekarang kita akan coba buka dari awal ya. Kita buka dari awal. Hasilnya seperti apa gitu. Ini tadi yang template ya. Nah, hasilnya begini sudah. Jadi dia otomatis ada ininya, form login yang masuk gitu. Oke. Baik teman-teman ya semua ya, itulah tutorial atau video tutorial tentang pembuatan aplikasi point of sale menggunakan VBA Excel ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.